Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malam ini insyaallah adalah malam ke-29 bagi sebahagian kita atau malam ke-30 bagi sebahagian yang lain di bulan Ramadan ini. Artinya hadirin, insyaallah ini malam terakhir Ramadan tahun ini. Karena diperkirakan berdasarkan ilmu falak, insyaallah umumnya kita yang ada di Indonesia akan serentak Idul Fitrinya. Sebuah kesadaran kita Bapak Ibu adalah Ramadan ini pasti berpisah dengan kita. Sementara tidak ada kepastian apakah kita masih bisa berjumpa Ramadan berikutnya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menyadari ini bahwa Ramadan pasti berpisah dengan kita dan tidak ada kepastian Ramadan berikutnya masih bisa kita jumpai. Izinkan dengan segala keterbatasan ilmu dan pemahaman yang sangat sempit, kita renungkan kembali firman Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi muhasabah diri kita masing-masing. Yang kita renungkan Bapak Ibu adalah surat Al-Anbiya ayat 1 dan 2, insyaallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdath illa istama'uhu wa hum yal'abun. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum, telah benar-benar mendekat kepada manusia hari hisab mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, namun mereka berada dalam kelengahan, lagi berpaling. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdath, tidaklah datang kepada mereka suatu peringatan pun yang baru dari Rabb mereka. Illastama'uhu, melainkan mereka memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, mereka menyimaknya dengan sungguh-sungguh. Wahum yal'abun, namun mereka juga tetap bermain-main. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadirin, langsung terasa oleh kita Bapak Ibu, ayat ini betul-betul mengingatkan kita tentang makin mendekatnya hari hisab kita masing-masing. Yang artinya makin mendekat pula
batas jalan kita masing-masing. Maka tadi hadirin, kalau kita sadar Ramadan pasti berpisah dengan kita, Ramadan tahun depan belum tentu kita jumpai. Berarti juga harus menggiring sebuah kesadaran kita. Setiap Ramadan berlalu, setiap itu pula kita makin mendekat ke batas jalan. Kesungguhan makin mendekat itu tampak dalam redaksi ayat ini, iqtarabah. Jika tadi kita terjemahkan benar-benar mendekat. Bukan sekadar dekat, tapi benar-benar mendekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah benar-benar mendekat kepada manusia hari hisab mereka. Dekat Bapak Ibu, paling tidak kalau kita hubungkan dengan umur kita masing-masing. Coba hadirin kita renungkan malam ini. Telah berapa umur yang kita habiskan? 20-an, 30-an, 40-an, 50-an, 70-an, 80-an, bahkan 90-an tahun. Iqtaraba linnasi hisabuhum, kata Allah, benar-benar mendekat pada manusia hari hisab mereka. Bukankah malam ini ke batas jalan kita lebih dekat dibandingkan hari ketika kita keluar dari rahim itu? Dekat, kata Allah. Betapapun rindu hati kembali ke masa kanak-kanak, kembali ke pangkuan ibu, namun kita sadar kerinduan itu hanya akan tinggal kerinduan, karena kita mesti menyusuri sisa jalan ini sampai batasnya. Dan bukankah malam ini ke batasnya tadi kita katakan lebih dekat dibandingkan hari keluar dari rahim itu? Iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah benar-benar mendekat kepada manusia hari hisab mereka. Berikutnya Bapak Ibu kita lihat adalah siapa yang mendekat. Siapa fa'ilnya, siapa subjeknya. Tampak dalam ayat ini yang mendekat itu hisabuhum. Hari hisab mereka. Bukan kita manusia yang mendekat, tapi hisabuhum. Ini menarik perhatian kita redaksi ayat ini. Kenapa yang menjadi fa'il, menjadi subjeknya hisabuhum, pelakunya hisabuhum? Ini betul-betul mengingatkan kita. Kalau hari hisab itu sendiri yang mendekat, maka manusia suka atau tidak suka, dia pasti menjalaninya. Siap atau tidak siap, dia pasti menghadapinya. Karena yang mendekat bukan manusia, yang mendekat itu hisabuhum. Beda hadirin, kalau yang mendekat itu kita manusia. Bila kita suka kita mendekat, bila tak suka kita tak mendekat. Tidak, yang mendekat itu dalam ayatnya hisabuhum. Sehingga tadi kita katakan, suka atau tidak suka, kita pasti menjalani. Iqtaraba linnasi hisabuhum, telah benar-benar mendekat kepada manusia hari hisab mereka. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Namun mereka berada dalam kelengahan. Mu'ridun, lagi berpaling. Az-Zamakhsyari hadirin, ketika kita baca komentar beliau ketika berusaha menafsirkan ayat ini, apa katanya? Wa hum fi ghaflatin mu'ridun ini konteksnya tertuju pada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu katanya, bukannya tidak tahu bahwa hidup berbatas. Bukannya tidak tahu bahwa yang baik diberikan balasan yang baik, yang buruk diberikan balasan yang buruk. Bukannya tidak tahu, mereka tahu, kata Masyari. Tapi mereka tetap menyimpang. Dan dahsyatnya, bila diingatkan pada mereka, mereka berpaling. Ini masalahnya rupanya. Bukannya tidak tahu, tapi tahu. Cuma masalahnya yang diketahui itu tidak sesuai dengan yang dilakukan. Ketika diingatkan, mu'ridun, mereka berpaling. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bila kita pakai penafsiran Az-Zamakhsyari ini untuk memahami ujung ayat 1 surat Al-Anbiya ini, bisa kita tarik lebih luas lagi.
Maka bukankah ayat ini sekaligus juga mengingatkan kita, ternyata masalah kita itu bukan tentang berapa banyak yang kita tahu, tapi masalah kita itu ternyata diantaranya adalah yang kita tahu tidak cocok dengan yang kita lakukan, alias kita manusia timpang antara yang kita tahu dengan yang kita lakukan. Parahnya lagi ketika diingatkan, mu'ridun, mereka berpaling. Bagi Bapak Ibu, walaupun konteks ini tertuju pada musyrik Makkah, tapi pada orang musyrik, tapi pelajaran bagi kita, ya Allah. Ini yang kita takutkan. Dua penyakit dasar ini, timpang antara kita tahu dengan kita lakukan, diingatkan berpaling. Siapa Bapak Ibu di antara kita yang tidak pernah menjadi manusia timpang? Tidak cocok antara kita lakukan dengan kita ketahui dengan kita lakukan. Timpang kita. Mau dipanggil Al-Mukarram Pak Ustadz, mau dipanggil Pak Haji Bu Hajah, atau dipanggil Pak Pejabat, dipanggil Pak Penjahat, atau Pak Pejabat yang merangkap penjahat. Kita timpang semua. Terbukti dari hadis Nabi yang sering kita baca itu. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam bersalah. Wa khairul khata', nama sebaik-baik yang bersalah itu at-tawwabun, adalah orang bertaubat. Ini menunjukkan bahwa kita adalah manusia-manusia timpang. Bagaimana kita tak timpang hati? Kita ambil contoh Bapak Ibu. Kita ambil contoh dalam konteks kita sebagai seorang muslim. Muslim mana yang tidak tahu kewajiban sholat fardu 5 waktu? Tapi apakah semua muslim melakukannya? Berani kita jawab, tidak. Jangankan di luar Ramadan, dalam Ramadan ini juga tampak hadirin. Pertengahan Ramadan orang sibuk namanya bukber, buka bersama jalan maghrib lewat. Bukankah banyak kelihatan? Muslim tahu kewajiban sholat fardu 5 waktu, tapi bukankah tidak semua muslim melakukannya? Ambil contoh kedua Bapak Ibu. Anak mana yang tidak tahu tentang kewajibannya berbuat baik pada ibu bapaknya? Tapi apakah semua anak melakukan? Berani kita jawab, tidak. Terbukti berapa banyak air mata ayah bunda tumpah dalam dada mereka karena ulah anak. Bahkan tidak jarang, justru setelah berminantu makin menjadi-jadi luka yang diberikan oleh anak. Dia abaikan begitu saja, bahkan sekedar tua 5 saja, ibu bapaknya sampai pontang-panting berhutang. Setelah nikah, ayah ibunya terabaikan. Timpang. Kita manusia timpang hadirin. Kita ambil contoh lain Bapak Ibu. Muslim mana yang tidak tahu bahwa kalau dia berhutang, dia mesti menyelesaikannya dengan baik. Dia ingat pesan Nabi itu, man akhadha amwalan nas, siapapun mengambil harta manusia, yuridu ada'aha, dia ingin membayarnya, adallahu an, Allah bantu dia membayar. Wa man akhadha amwalan nas, siapa mengambil harta manusia, yuridu itslafaha, dia ingin merusaknya, menghancurkannya, menggelapkannya, membawa lari malam, atslafahullah, Allah lebih dahulu menghancurkannya. Tapi apakah semua muslim bertanggung jawab dengan urusan hutang? Berani pula kita menjawab, tidak. Cukup 3 contoh ini kita bicarakan, menunjukkan bahwa sebenarnya kita adalah orang-orang timpang. Cuma di mana bedanya? Kalau orang musyrik tadi, wahum fi ghaflatin mu'ridun, mereka diingatkan berpaling. Ini masalahnya. Kalau begitu seharusnya seorang mukmin ketika diingatkan, dia tidak berpaling, dia tidak berkepala batu. Karena hadis Nabi tadi nampak, wa khairul khata', sebaik-baik bersalah itu at-tawwabun, orang bertaubat, orang memperbaiki langkah.
Ini harusnya karakter kita sebagai seorang mukmin. Tahu salah, perbaiki, bukan berkepala batu. Beda dengan yang dibicarakan oleh ayat ini. Wahum fi ghaflatin mu'rid. Namun mereka berada dalam kelengahan, lagi berpaling. Tahu salah, malah berpaling. Malah ayat dunia hadir lebih menggambarkan lagi. Ma yatihim min dzikrin min rabbihim muhdas. Tidaklah datang kepada mereka suatu peringatan pun yang baru dari Rabb mereka. Tidak datang kepada mereka peringatan dari Al-Quran. Illastama'uhu. Melainkan mereka menyimaknya. Mereka memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Istama'uhu. Disampaikan kepada mereka ayat Al-Quran. Mereka malah istama'uhu. Bapak Ibu, istama'uhu ini beda dengan sami'uhu. Walaupun arti dasar sama-sama mendengar. Kalau sami'uhu mereka mendengar, kita ambil gambaran Bapak Ibu, kita dalam masjid ini, kita dengar kendaraan lewat menyiarkan klakson, itu mendengar. Sami'uhu mereka mendengar. Tapi kalau istama'uhu, ini bersungguh-sungguh mendengar. Disampaikan kebenaran Al-Quran, mereka justru bersungguh-sungguh mendengar. Masalahnya setelah itu apa? Wahum yal'abun. Mereka tetap bermain-main. Artinya yang didengar, yang disimak tidak masuk ke dalam dada, tidak mengubah perangai. Ini semakin menunjukkan betapa kita orang-orang timpang. Bahkan tidak jarang hadirin ini pula kita lakukan Bapak Ibu. Mentang-mentang merasa ilmu kita banyak, apalagi dibuktikan dengan titel-titel yang panjang, apalagi dibuktikan dengan puja-puji orang, justru itu semua menimbulkan selimut sombong di hati. Gampang mengujinya. Apakah kita punya selimut sombong di hati hanya karena puja-puji orang, karena ilmu kita merasa banyak? Gampang mengujinya. Bagi yang dipanggil Pak Ustadz, dipanggil Pak Haji, dipanggil Bu Hajah, coba simak apakah kita punya selimut sombong di hati bila kita diingatkan tentang sholat oleh mantan maling. Bagi atasan, gampang mengujinya bila diingatkan tentang manajemen yang bermasalah oleh bawahan. Bagi suami, gampang mengujinya bila diingatkan oleh anak dan istri untuk sholat subuh. Subuhnya sering bolong-bolong. Bagi istri, gampang mengujinya apakah mau diingatkan oleh suami untuk tidak nusyuz, tidak melawan pada suami. Apalagi merasa gajinya lebih besar dari gaji suami. Mengujinya bagaimana ketika diingatkan itu? Apakah menimbulkan selimut sombong di hati? Baru kemarin taubat, berani-berani pula menceramai kami. Bila ini muncul dalam hati kita, walau ekspresi wajah menunjukkan kita orang santun, tapi di hati bersikap seperti itu, kelihatannya kita terjebak dalam kasus ini. Bagaimana bisa kebenaran mengatur di hati kita bila kita merasa lebih hebat dari orang lain? Ini bukan masalah siapa lebih hebat, ini masalah siapa yang lebih cocok yang diketahuinya dengan dilakukan. Di sini kita ingat pesan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Fususul Hikamnya. Bukan tawadhu namanya, bukan rendah hati namanya. Ketika telinga serius mendengar, mata serius memperhatikan, tapi di hati berkata, saya lebih hebat dari Anda. Sehingga tidak jarang bahkan sekadar mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, dia cuma berfungsi hanya menjadi penilai, bukan menyerap untuk mengubah perangai. Di sini rupanya masalah kita. Masalah ketika diingatkan berpaling, tanda kita berkepala batu. Di sini Bapak Ibu terasa pula oleh kita sayang Allah dan Rasulnya pada kita. Paling tidak sampai malam terakhir bulan Ramadan ini, insya Allah kita masih diberi kesempatan melunak-lunakkan hati kita. Apa diantaranya? Ibadah-ibadah makhluk. Sholat fardu, sholat sunat, bacaan Al-Quran kita,
usaha kita menghatamkan Al-Quran, usaha kita paling tidak, rahmati Allah Pak Ibu, membelai rambut anak yatim, usaha kita memperbanyak istighfar. Bukankah itu sebenarnya usaha melunak-lunakkan hati? Sehingga bila kita tahu kita salah, hati kita mau memperbaiki, bukan wahum fi ghaflatin mu'ridun. Makanya sungguh kita saling mengingatkan diri kita masing-masing. Bila Allah mengizinkan kita setelah Ramadan ini berakhir kita masih ada Bapak Ibu, mudah-mudahan usaha-usaha kita melunak-lunakkan hati tadi terus dilanjutkan, karena kita butuh itu sampai kematian datang. Sehingga kita tidak terjebak dalam sikap kami, saya lebih hebat dari Anda. Sementara kita melangkah makin mendekat ke batas jalan masing-masing. Ya Allah, lunakkan hati kami untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Walau yang mengingatkan itu mantan maling, walau yang mengingatkan itu istri, walau yang mengingatkan itu suami, walau yang mengingatkan itu anak, walau yang mengingatkan itu tak tamat SD. Biarkan hati kami lunak untuk mendengar yang baik untuk kami. Sehingga mudah-mudahan kami bisa terus memperbaiki diri. Bila kelak batas kami sampai, kami berharap kamilah yang kau panggil dengan sebutan Ya Ayyatuhan Nafsul Mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kepada Rabbmu dalam keadaan ridho lagi diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masukilah surgaku. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.